Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 5 Satu Atap Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salam dan bahagia buat guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu dan Bapak guru hebat, untuk memahami restitusi atau 5 posisi kontrol, kita dapat menyaksikan video berikut ini. Coba patuhi peraturan sekolah, atau kalau enggak, awas kamu. Mau bilang apa kamu? Sudah tahu salah, masih nembal pula. Dasar kamu masih telat datang juga. Sebagai hukumannya, silakan Jaya dilari keliling lapangan 5 kali. Sekarang laksanakan. Mau diulangi lagi nggak? Bapak. Ya sudah, Bapak sekarang boleh mengizinkan kamu untuk masuk kelas. Sana masuk kelas sekarang. Ya Pak.
Bapak sangat kecewa sekali ke Jayadi. Padahal Jayadi adalah salah satu murid Bapak yang paling Bapak banggakan. Maaf Pak. Berapa kali Jayadi Bapak harus meninggalkan kamu? Ayo, mana coba kalau seandainya orang tua Jayadi tahu kalau Jayadi datang terlambat, gimana orang tua? Maaf ya Pak. Ya, Bapak maafkan kali ini ya. Lain kali Jayadi tidak datang terlambat lagi ya. Ya sudah, Bapak sekarang boleh mengizinkan kamu untuk masuk kelas. Ya Pak. Ini kamu. Ini kamu. Jayadi, mengapa Jayadi hari ini terlambat? Anu Pak. Coba bicara ke Bapak yang benar. Iya Pak. Ayolah, bantu Bapak. Coba Jayadi tidak terlambat lagi. Mau kan demi Bapak? Mau Pak. Yo, coba Jayadi ingat bantuan apa yang telah Bapak berikan kepada Jayadi selama ini. Ingat tidak Jayadi? Ingat Pak. Ya sudah. Untuk kali ini Bapak maafkan keterlambatan kamu ya. Untuk masalah kehadiran atau absen hari ini biar urusan Bapak ya, Bapak yang atur. Ya sudah, jadi silahkan masuk kelasnya. Ya Pak. Ini kamu. Jadi, ini kamu. Jayadi, mengapa Jayadi hari ini terlambat? Anu Pak. Coba bicara ke Bapak yang benar. Iya Pak. Jayadi, hari ini kamu datang ke sekolah terlambat 40 menit. Ya, seharusnya masuknya Jayadi itu jam 7.15. Dan sekarang sudah jam 7.55. Coba Jayadi, peraturan sekolahnya apa? Tahu Pak. Tidak boleh terlambat. Jadi apa yang telah kamu lakukan hari ini ya menurut Jayadi benar atau salah? Salah Bapak. Terus konsekuensinya apa kalau Jayadi terlambat? Tahu tidak? Tahu Pak. Ya, kalau Jayadi tahu tentang konsekuensi atau sanksinya ya Bapak yang terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bapak izinkan Jayadi untuk masuk kelas. Silakan ya, ikuti pelajaran. Baik Pak.
Tapi saya kasihan juga sama ibu di rumah yang membereskan barang dagangannya sendirian. Jadi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu, Jayadi? Menunjukkan tanggung jawab dan menghargai orang lain. Betul. Bapak ucapkan terima kasih kepada Jayadi karena Jayadi sudah mengetahui kesalahannya dan Jayadi tahu untuk memperbaikinya. Nah, Jayadi, sekarang Bapak persilakan Jayadi untuk bergabung bersama rekan-rekannya di kelas. Silakan Jayadi untuk masuk kelas sekarang. Terima kasih Bapak. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah kita menyaksikan tayangan video tentang contoh disiplin positif di sekolah, selanjutnya saya sajikan contoh tayangan video tentang penerapan segitiga restitusi. Yuk kita simak contoh penerapan segitiga restitusi yang dapat kita lakukan di sekolah. Berikut videonya. Selamat menonton.
Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menciptakan pembelajaran pada murid yang aman dan menyenangkan. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses pemerdekakan dirinya. Ibu dan Bapak guru hebat, ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Ibu dan Bapak guru hebat, konsep-konsep tersebut diantaranya: 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ibu dan Bapak guru, disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajarannya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah alasan yang mendasari sikap dan perilaku manusia. Daine Gosen dalam bukunya Restruksi to Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga motivasi tersebut diantaranya: yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak dan Ibu guru hebat, yang ketiga adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Selanjutnya, konsekuensi merupakan apa yang harus diterima oleh seorang murid jika ia melakukan pelanggaran atas apa yang telah disepakati atau atas apa yang telah menjadi keyakinannya. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gerson, Gosen 1996. Bapak dan Ibu guru hebat, perlu kita ketahui untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Semua orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Berikut yang perlu guru pahami tentang kebutuhan dasar manusia atau peserta didik.
ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar peserta didik. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau fun atau kebutuhan untuk merasa senang. 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman, kelompok, klub, guru, konselor, dan pelatih. Bapak Ibu, yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dipertimbangkan, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, konseptual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan, mencintai sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu luang, memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri yang merdeka serta hiburan. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari antusiasme dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya, kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Ibu dan Bapak guru hebat, untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah yang Bapak Ibu ampu, kita harus memahami kontrol posisi. Berikut 5 posisi kontrol
yang dilakukan oleh guru. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dain Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dain Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan murid? Dan sudah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian penelitian dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut diantaranya yang pertama, posisi penghukum. Posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga adalah sebagai teman. Posisi keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Ibu dan bapak guru hebat, pada posisi yang pertama adalah penghukum. Guru biasanya melakukan kata-kata yang kasar terhadap murid yang melakukan kesalahan. Misalnya seorang murid terlambat sekolah. Jadi kata-kata yang dikeluarkan dari guru tersebut tidak enak dirasakan oleh murid. Bahkan guru tersebut memberikan hukuman, misalnya dengan murid berlari keliling lapangan beberapa putaran, misalnya 3 kali atau 5 kali. Ibu dan bapak guru, posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Untuk posisi yang kedua, guru biasanya melakukan lontaran pertanyaan atau kata-kata lebih rendah daripada posisi penghukum. Jadi lebih kepada guru tersebut menenangkan dirinya. Kata-kata yang dikeluarkan oleh guru tersebut biasanya sudah capek-capek Bapak Ibu mendidik kalian, ternyata kalian masih saja melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru, ketiga adalah posisi teman. Dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Siswa akan merasa tenang dan aman, serta akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun, karena ini adalah dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu, sehingga bisa jadi di kesempatan lain murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Ibu dan bapak guru, posisi keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, dan tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri yang positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu menyelaraskan akan sanksi yang telah diberikan. Dampaknya, murid akan selalu menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai tersebut. Ibu dan bapak guru hebat, yang kelima adalah posisi manajer.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari proses ini adalah agar murid dapat merefleksikan tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kendali manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas berhasil atau positif. Ibu dan Bapak guru, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kita juga harus memahami segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yuk, simak berikut ini. Ibu dan Bapak guru hebat, segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada murid. Berikut penjelasannya. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Oleh karena itu, guru harus menghindari pukulan pada murid yang berada pada fase ini. Guru bisa menyampaikan kalimat-kalimat seperti membuat kesalahan adalah suatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ingin berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru juga akan menyampaikan pertanyaan dengan nada suara tidak menghakimi atau membenarkan. Berikut beberapa pernyataan yang bisa disampaikan guru. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Kamu pasti melakukan karena ada alasan tertentu. Si yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap akhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap menyampaikan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut adalah pertanyaan yang bisa kita ajukan. Sebagai keluarga sekolah, apa yang kita yakini? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Dan yang kelima, perlu waktu tertentu dari pihak yang bersalah. Kapan akan mulai melakukan perbaikan akan kesalahannya.
segitiga restitusi tidak perlu dijalankan secara berurutan. Jika memang kesalahannya ringan, guru langsung saja melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan restitusi segitiga dengan mengajukan pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah penjelasan materi tentang budaya positif yang saya sajikan melalui video. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Guru bisa memahami dan menerapkannya di dalam kegiatan keseharian sekolah Bapak dan Ibu. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia.